Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari 11 Farmasi A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit adalah suatu siklus kegiatan yang saling berkaitan, dimulai dari proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, penghapusan, monitor dan evaluasi. 1. Perencanaan bertujuan untuk menyusun kebutuhan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan. Acuannya itu 1. Formalium rumah sakit, 2. Doen atau DPHO, 3. Anggaran yang ada, 4. Sisa stok yang ada, 5. Vital esensial dan non-esensial, 6. Data penggunaan obat periode yang lalu. 2. Pengadaan merupakan kegiatan untuk Pengadaan merupakan kegiatan yang merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan. Pembelian adalah rangkaian produk pengadaan untuk mendapatkan perbekalan farmasi. Ada 4 metode proses pembelian. 1. Tender terbuka, 2. Tender terbatas, 3. Pembelian dengan tawar-menawar, 4. Pembelian tanggung. B. Produksi perbekalan farmasi di rumah sakit merupakan kegiatan membuat atau membentuk sediaan dan pengamanan kembali sediaan farmasi steril atau non-steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kriteria pembekalan farmasi yang diproduksi: 1. Sediaan farmasi dengan formula khusus, sediaan farmasi dengan mutu sesuai standar dengan harga lebih murah, sediaan farmasi yang memerlukan pengemasan kembali, sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasaran, sediaan farmasi untuk penelitian, sediaan nutrisi parenteral, sediaan farmasi yang harus selalu dibuat baru. 3. Penerimaan adalah kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian langsung, tender atau sumbangan. Tujuan penerimaan ini adalah untuk menjamin perbekalan farmasi yang diterima sesuai kontrak, baik sertifikat utuh. Perbekalan farmasi yang diterima harus sesuai dengan sertifikat kontrak telah ditetapkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan adalah harus mempunyai MSDS, 2. Harus mempunyai sertifikat asli untuk alat kesehatan, terakhir sertifikat analisis produk. 4. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menetapkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai dari perbekalan serta penggunaan fisik yang dapat obat. 4. Penyimpanan adalah suatu kegiatan untuk menyimpan atau memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak obat. Tujuan dari penyimpanan adalah memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga kesediaan, dan memudahkan pencarian dan pengawasan. 5. Pendistribusian merupakan kegiatan mendistribusi perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan, serta untuk menunjang pelayanan medis. Tujuan pendistribusian itu untuk tersedianya perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan secara tepat waktu, jenis, dan jumlah. Jenis sistem distribusi itu ada 3. Resep perorangan, sistem distribusi persediaan lengkap di ruang, serta sistem distribusi dosis unit. 6. Pengendalian. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kelebihan dan kekosongan perbekalan farmasi di unit pelayanan. Kegiatannya itu ada 3. Memperkirakan atau memperhitung pemakaian rata-rata periode tertentu, menentukan stok pengguna di gudang, serta menentukan waktu pemesanan sampai obat diterima. 7. Pencatatan dan pelaporan. Pencatatan bertujuan untuk memonitor transaksi perbekalan farmasi yang keluar dan masuk. Pencatatan memudahkan untuk melakukan penelusuran bila terjadinya ada mutu obat yang substandar dan harus ditarik dari peredaran.
Sedangkan pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi, perbekalan farmasi, tenaga, dan perlengkapan kesehatan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah tersedianya data yang akurat sebagai bahan evaluasi, tersedia informasi yang akurat, dan tersedianya arsip yang memudahkan penelusuran surat dan laporan mendapat data yang lengkap untuk membuat perencanaan. 8. Penghapusan dan pemusnahan. Penghapusan merupakan suatu kegiatan yang menyelesaikan terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa atau rusak. Tujuannya adalah untuk menjamin perbekalan farmasi yang sudah tidak memenuhi syarat dikelola sesuai dengan standar mutu. Adanya penghapusan akan mengurangi beban penyimpanan maupun pengurangan resiko terjadi penggunaan obat yang substandar. Dan terakhir, 9. Monitor dan evaluasi adalah salah satu upaya untuk mempertahankan mutu pengelolaan perbekalan farmasi sebagai masukan dalam penyusunan, perencanaan, dan pengambilan keputusan kolektif data untuk bahan evaluasi. Sekian dari presentasi video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.